Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, anak-anak yang saya cintai, di pembelajaran Al-Islam kelas 2, materinya yakni adalah bacaan dalam sholat. Nah, anak-anak sekalian, pasti ketika sholat, doa ini akan dibaca. Ayo, siapa yang sudah hafal untuk bacaan doa dalam sholat? Ya, saya harap semuanya sudah hafal dan sudah tahu doa apa saja yang digunakan dalam sholat kita sehari-hari. Nah, seperti materi yang kelas 1 sudah kalian terima, di awal sholat kita harus berniat di dalam hati, kemudian kita mengangkat tangan yang dinamakan dengan takbiratul ikhram. Takbiratul ikhram itu mengangkat kedua tangan sejajar dan mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian tangannya bersendekap. Setelah bersendekap, kemudian apa yang dibaca? Yang dibaca adalah doa iftitah, surah Al-Fatihah, dan surah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, bagaimana doa iftitah? Mari kita baca ya. Ustaz contohkan terlebih dahulu. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masriki wal maghrib. Allahumma nakkini minal khotoya kama yunaqqas sawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Insya Allah anak-anak di kelas 2 ini bisa menghafal surah doa iftitahnya ya. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Dan setelah surah Al-Fatihah, pastinya dilanjutkan dengan membaca surah yang ada di dalam Al-Quran. Mulai dari surah An-Nas sampai dengan surah Al-Baqarah boleh dibaca. Namun yang perlu diketahui, yakni ketika membaca Al-Quran dalam sholat, harus murattab. Murattab itu apa? Harus urut dari nomor surat yang paling kecil ke yang paling besar. Tidak boleh surah yang panjang dibaca di yang kedua. Jadi, walaupun kita sholat rakaat pertama kita membaca Al-Ikhlas, kita tidak boleh membaca Sabihis karena tidak murattab. Yang boleh apa? Sabihis terlebih dahulu, kemudian Al-Ikhlas. Dan ada juga sunnah Rasulullah bahwasanya ketika sholat Jum'ah itu membaca Sabihis, kemudian hal ataka hadisul ghosyah. Itu ada perbedaan ayat ya. Sabihis lebih pendek dan Al-Ghosyah lebih panjang. Ini yang dinamakan murattab, harus urut. Nah, selanjutnya mengangkat kedua tangan setelah membaca surah yang ada di dalam Al-Quran, dilanjutkan untuk ruku dengan membaca takbir juga Allahu Akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Mari ikuti Ustadz. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Nah, setelah ruku, bangkit dari ruku yaitu dinamakan i'tidal. Yakni dengan membaca Sami Allahu liman hamida. Rabbana walakal hamdu hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi. Nah, ketika kita berjamaah, tidak usah membaca Sami Allah. Cukup langsung ketika imam sudah Sami Allahu liman hamida, langsung kita saut Rabbana walakal hamdu hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi. Nah, setelah iktidal, yakni kita sujud. Diawali dengan takbir juga. Allahu Akbar. Namun tidak mengangkat tangan. Dan doa sujud sama seperti doa ruku. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Nah, setelah sujud, yakni duduk di antara dua sujud atau duduk iftiros. Nah, doanya bagaimana? Ketika sudah sujud, bangkit dengan mengucapkan Allahu Akbar.
Allahumma ufirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Oke, kita baca bersama. Allahumma ufirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Nah, selanjutnya setelah duduk di antara dua sujud, kita sujud kembali membaca doa sujud yang tadi yang kita baca bersama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Kemudian kita bangkit lagi di rakaat kedua. Biasanya kalau kita sholat maghrib ada tasahud awal. Nah, ketika tasahud awal, apa yang kita baca? Yakni adalah At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini doa tasawuf awal dan tasawuf akhir. Kemudian dilanjutkan membaca sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Nah, setelah sholawat ada doa tambahan yang harus kita baca. Antara tasawuf awal dan tasawuf akhir berbeda. Apa Ustadz? Doa di tasawuf awal. Doa di tasawuf awal setelah baca sholawat Nabi, yakni adalah Allahumma inni dolamtu nafsi dulman kasira wa la yaghfirud dunuba illa anta faghfir li maghfirah min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini adalah doa tambahan di tasawuf awal. Setelah ghafurur rahim, kemudian langsung berdiri. Takbir lagi, Allahu Akbar. Nah, kemudian membaca surah Al-Fatihah, membaca surah yang ada dalam Al-Quran, kemudian ruku, kemudian iktidal, kemudian sujud, iftiros, kemudian sujud lagi, dan duduk di tahiyat akhir, tasahud akhir. Nah, tasawuf akhir juga sama doanya yang seperti yang saya contohkan di awal tadi. Namun untuk doa tambahannya yakni adalah Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Nah, setelah ini dibaca, langsung kita mengucapkan salam seperti yang kita sering ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menoleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menengok ke kiri. Nah, anak-anak yang Ustadz cintai, yang Ustadz banggakan, itulah tadi doa-doa yang ada di dalam sholat. Ustadz harapkan semua anak-anak pasti bisa dan hafal untuk sholatnya. Karena kenapa? Kalau kita tidak hafal doa yang kita baca atau sholat yang kita lakukan akan menjadi kurang nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ustadz akhiri. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.